Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Buat kamu yang lagi nonton ini, pasti kamu adalah calon jaksa di pengadilan negeri, seperti itu ya. Atau di pengadilan manapun yang kamu lamar. Um, Hari ini Projobs bareng Minjobs akan eh, share beberapa soal gitu ya untuk jabatan jaksa ahli pertama. Sebelumnya Minjobs ucapkan selamat kepada kamu yang sedang belajar jaksa ahli pertama ini, pasti kamu udah lolos seleksi kompetensi dasar gitu ya, CPNS gitu. Nah, ini ada next step-nya gitu ya. Kita akan belajar tentang SKB atau seleksi kompetensi bidang. Untuk jaksa ahli pertama apa aja kisi-kisinya? Itu ada sosiologi dan budaya dasar, kriminologi, filsafat hukum, argumentasi hukum, metode penelitian dan penulisan hukum, statistika dasar dan kesehatan dasar. Untuk khususnya ada tentang asas hukum pidana, hukum acara pidana, pidana khusus, pidana internasional, hingga hukum acara tata usaha negara. Gimana sih contoh soalnya? Ya, ini bisa kita simak bersama. Satu, konsep hukum yang mengevaluasi interaksi antara hukum dan masyarakat serta dampaknya terhadap struktur sosial disebut hukum laut internasional, etika dan tanggung jawab profesi, hukum agraria atau hukum dan masyarakat. Ya, jawabannya adalah hukum dan masyarakat. Jadi, mencakup evaluasi interaksi antara hukum dan dinamika sosial dalam suatu masyarakat. Next, organisasi hukum internasional yang bertujuan untuk penyelesaian sengketa antar negara-negara adalah A. Amnesty International, B. International Court of Justice atau ICJ atau WHO, atau D. International Criminal Court. Ya, International Court of Justice ya. Seperti itu. Itu adalah lembaga hukum internasional yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa antar negara. Next, apa yang menjadi fokus utama hukum agraria? A. Regulasi perdagangan hukum internasional, B. Penyelesaian sengketa internasional, C. Pengaturan hak atas tanah dan sumber daya alam, atau D. Norma-norma etika profesi hukum. Kalau agraria itu pasti ya, jawabannya adalah yang C. Hukum hak atas tanah dan sumber daya alam. Gitu. Nah ini, termasuk mengatas tanah, sumber daya alam, termasuk regulasi kepemilikan tanah dan hak-hak yang terkait. Apa perbedaan mendasar antara hukum otonomi daerah dan desa? Lingkup wilayah penerapan, kewenangan pemerintahan, status hukumnya, atau keterlibatan masyarakat. Ya, lingkup wilayah penerapannya ya, hukum otonomi daerah dan desa. Jadi bedanya itu tentang lingkup penerapannya. Kalau otonomi daerah berarti di tingkat daerah yang lebih luas, kalau desa itu hanya tingkat lokal yang lebih kecil. Gitu ya. Lanjut. Pada prinsipnya, apa yang menjadi fokus utama hukum ketenagakerjaan? A. Perlindungan hak pekerja, B. Kepentingan pengusaha, C. Penyelesaian sengketa buruh, atau D. Pembentukan serikat pekerja. Fokus utama hukum ketenagakerjaan adalah, benar ya, perlindungan hak pekerja. Karena dibuatnya hukum ketenagakerjaan itu ya sebenarnya untuk itu, melindungi hak pekerja termasuk hak upah, kondisi kerja, aspek-aspek lain yang berkaitan dengan hubungan ketenagakerjaan. Next, apa peran utama hukum hak kekayaan intelektual dalam era globalisasi? Nah, ini penting sebenarnya. Kalau era globalisasi itu kan nggak terbendung tuh ya, semua budaya datang, ya, semua teknologi ataupun semua informasi kayak gitu. Nah, ada penahannya, yaitu penahannya gitu ya, yaitu hak kekayaan hukum, hak kekayaan intelektual, HKI. Jadi perannya apa? Apakah melindungi kekayaan fisik, meningkatkan persaingan ekonomi, menciptakan monopoli pengetahuan, atau menghambat inovasi dan kreativitas? Meningkatkan persaingan ekonomi gitu ya, dengan adanya hak kekayaan intelektual kayak merek atau hak cipta kayak gitu ya, itu meningkatkan persaingan ekonomi seperti itu dalam era globalisasi terhadap inovasi dan karya kreatif gitu ya. Jadi orang bisa bebas tanpa diplagiasi, bebas berinovasi dan berkarya. Next,
Apa yang menjadi tujuan utama pengantar ilmu hukum? Ya, ini dasar ya, dasar tentang ilmu hukum adalah ya, menganalisis dasar-dasar dan prinsip hukum. Seperti itu. Next. Dalam konteks hukum perdata, apa yang dimaksud dengan lex lata? A. Hukum yang tertulis. B. Hukum yang diberlakukan oleh pengadilan. C. Hukum yang berkaitan dengan warisan. Atau D. Hukum yang melibatkan perjanjian bisnis. Lex lata. Ya, jawabannya adalah hukum yang tertulis. Gitu ya. Lex lata merujuk pada hukum yang telah tertulis atau hukum yang ada secara resmi dan sah. Kalau lex lata ya, merujuk pada hukum yang telah tertulis atau hukum yang ada secara resmi dan sah. Berbeda dengan lex ferenda yang merujuk pada hukum yang sedang dalam proses pembentukan atau perubahan. Nah, kalau lex lata tadi tertulis gitu atau hukum yang ada secara resmi dan sah. Gitu ya. Nah, next. Sebuah perjanjian di mana salah satu pihak memberikan janji yang sangat berharga tanpa mendapatkan imbalan sepadan dapat dibatalkan dengan alasan A. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. B. Kesalahan esensial. C. Pembatalan karena kehendak bebas. Atau D. Kondisi tidak adil. Jawabannya adalah D ya, kondisi tidak adil. Jadi pembatalan perjanjian karena kondisi tidak adil atau unconscionability terkait dengan ketidakadilan yang sangat mencolok dalam perjanjian, di mana salah satu pihak memberikan janji yang sangat berharga tanpa mendapatkan imbalan sepadan. Itu ya. Next, dalam konteks hukum perdata, apa yang dimaksud dengan beda hak atau discrepantia lurium? A. Konflik antar undang-undang dan peraturan daerah. B. Ketidaksetaraan hak dalam perjanjian. C. Pertentangan antara hak dan kewajiban dalam perdata. Atau D. Perbedaan hak yang dimiliki pewaris dan ahli waris. Beda hak. Ya, jawabannya adalah yang D ya. Tentang di hukum perdata itu ada yang namanya ini beda hak. Itu adalah perbedaan hak yang dimiliki pewaris dan ahli waris. Dalam konteks hukum waris perdata. Oke, mungkin segitu dulu, tapi teman-teman jangan khawatir kalau lagi pengen belajar lebih banyak lagi gitu ya tentang nanti kira-kira SKB CPNS itu yang keluar apa aja sih 130 soal gitu ya. Terus sistemnya kayak gimana sih kayak gitu. Masih sama sih sistemnya CAT kayak kemarin SKD, cuma dia full semua materi tentang jaksa kayak gitu ya. Ahli pertama. Kalau kamu mau latihan lebih banyak soal lagi, bisa nih hubungi WA Crojobs di bawah ini di bagian deskripsi. Dan juga kamu kalau pengen request soal-soal lain lagi gitu ya, yang berkaitan dengan jabatan jaksa alih pertama, bisa komen di bawah, nanti kita akan buatkan minggu depan. Tuh, selamat belajar, semoga sukses ujian SKB-nya tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.